Ya, keadaan sekarang sudah stabil, Kondusif artinya ya? sudah kondusif. Tapi ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa ada dugaan bahwa ada gerakan-gerakan menuju makar di sana, sehingga Presiden juga sempat menyatakan hal-hal seperti itu. Kita akan bahas lebih dalam. Sebenarnya siapa yang berada di balik pintu tujuan Dalangnya makar ya, ini? karena nggak mungkin Presiden ngomong di publik kalau sebenarnya Presiden tidak mengantongi namanya Betul, atau tidak tahu ini bukti-buktinya juga bukti-buktinya sudah pasti ada. sudah ada kan? Dan kita sudah bahas bersama dengan narasumber yang hadir bersama kami. Ada Ridwan Habib, pengamat intelijen. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan hadir juga bersama kami Arief Nurul Imam, analis politik. Pagi, Mas. Bang Arief. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas. Saya langsung ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, Ya. kalau kita runut secara timeline ya, aksi dari masa ini dimulai dari tanggal 25, Ya. begitu ya. Bagaimana urutannya? Apakah dari 25 ini sebenarnya organik, baru nanti ada penyusup masuk di sana atau seperti apa? Ya, tanggal 25 siang, Mhm. itu demonstrasinya sampai setidaknya pukul 18 itu masih organik. Mhm. Ini adalah adik-adik yang kemudian menyuarakan kegelisahan mereka soal disparitas kesenjangan sosial ekonomi. Mhm. Misalnya mereka ada yang menuntut soal tunjangan DPR, kemudian turunkan pajak dan seterusnya. Mhm. Dan chaosnya sebenarnya tidak begitu besar yang setelah jam 18 itu. Bisa dipadamkan dengan cepat. Mhm. Jadi 25 ini sebenarnya sudah tone-nya sudah nggak akan eskalatif. Lalu 26 kan tidak ada demo. Ya. 27 tidak ada demo. Mhm. 28 kawan-kawan buruh. Ya. Kawan-kawan buruh ini tuntutannya adalah hapuskan outsourcing, Ya. upahnya dinaikkan, tolak upah murah. Hostum, hapuskan outsourcing, tolak upah murah. Tuntutannya beda sama yang tanggal 25 Tuntutannya ya? beda tanggal 25. Ya. Nah, tetapi sore itu sudah terlihat klaster ketiga. Kalau aku nyebutnya klaster ketiga. Apa itu klaster ketiga? Klaster pertama adalah yang demonstrasi organik. Ini adik-adik muda yang punya idealisme. Klaster kedua adalah anak-anak muda, STM, pelajar, yang tertarik datang ke lapangan karena live TikTok. Oke. Nah, jadi ada yang modelnya kalau bahasa gampangnya klaster 2 ini ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan. Nah, klaster 3 ini yang motifnya yang kemudian sedang didalami oleh aparat tadi yang disebut dengan ada Klaster motif. 3 ini yang Klaster melakukan 3 ini yang tindakan melakukan anarkis. tindakan anarkisme, melakukan penyerangan terhadap polisi, memancing polisi untuk anarkis. Ini klaster 3 ini. Klaster 3 inilah yang kemudian secara tragis memicu riot sehingga Afan wafat. Afan wafat itu kan kejadiannya sebenarnya tidak dirancang gitu. Itu Ya. beneran situasi yang chaos lalu dia terlindas. Jadi begitu. klaster 3 ini dapat kita tanda kutip Masuknya penyusupnya mulai sebelum 28 sore. 28 sore. 28 Oke. sore. Ini serentak di seluruh daerah beberapa? Tidak, itu baru di Jakarta saja. Oke. 28 sore. Jumat, sebenarnya Jumat sampai Jumatan, jam 12 siang, itu kan situasi kondusif. Ya. Pemakaman afannya bagus, Ya. ojolnya mengiringi ribuan orang, para politisi datang, ada Mas Anies, ada Mas Pram, Ya. datang di situ, nggak ada masalah. Statement dari Pak Prabowo juga keluar sebelum Ya, betul, Jumatan kemarin, betul. ya? Jumatan oke. Tetapi begitu Jumat jam 17, ketika adik-adik UI itu sudah membubarkan diri dari depan Polda Metro, jadi adik-adik UI itu datang ke depan Polda Metro untuk menuntut pengusutan terbunuhnya Afan. Betul. Ya. Tuntaskan pengusutan Afan gitu. Mereka tahu bahwa situasinya mulai keotik ketika ada tadi klaster 3 datang lagi. Klaster 3-nya datang lagi, adik-adik ditarik mundur. Karena UI ini kan bawa bis ya. Ya. Bawa 5 bis, tarik mundur. Mulai pukul 18 hari Jumat, Baru chaos ya. itu sudah klaster 3. Klaster 3 itu yang mulai menyerang polisi dan seterusnya. Mulai Sabtu pagi, klaster 3 ini ternyata kemudian spreading. Spreading tidak hanya di Jakarta, mulai di Daerah-daerah Polda lain. Jogja, mulai di Makassar, NTB, dan seterusnya, Pekalongan dan seterusnya. Klaster 3 ini kalau Anda membaca memang Nah. sengaja untuk menyerang pihak kepolisian. Betul, klaster 3 ini narasinya adalah memastikan polisinya terpancing untuk anarkis. Jadi mereka menggunakan molotov, mereka memancing dengan membakar markas, menyerang pagar dan seterusnya, dan membakar fasilitas parlemen, DPRD. Nah, yang harus sekarang kemudian didalami oleh teman-teman Polda Metro Jaya maupun Barreskrim Polri, sebenarnya klaster 3 ini. Gitu. Kalau saya melihat, mohon maaf, yang baru sekarang sedang diperiksa ini anak-anak klaster 1. Oke. Kayak Del Piero Marhen dan teman-teman yang sekarang aktivis-aktivis itu yang Aktivis sekarang lah ya, diperiksa ya. oleh Polda Metro Jaya dengan
tudingan UU ITE penghasutan, itu sebenarnya mereka klaster 1. Karena mereka Justru jelas kelas 3-nya belum jelas tertangkap. identitasnya, mereka LSM-nya jelas, jelas identitasnya. Dan sudah gitu. terbiasa menyuarakan pendapat Biasa mereka, menyuarakan pendapat. Ini klaster 1. Saya tidak menyalahkan juga Polda Metro Jaya, tetapi klaster 3-nya juga harus dikejar gitu. Klaster 1-nya kalau mau diperiksa monggo silahkan. Kalau memang mereka terbukti nanti diuji di pengadilan. Tapi klaster 3-nya harus dicari. Tapi kalau Anda melihat atau menduga Ya. klaster 3 ini terafiliasi dengan apa? Asingkah? Karena ada yang Rate. berseliweran asing Betul. atau mafia-mafia yang seperti juga ditunjuk Pak Prabowo. Ya, Rate, mengejar mafia ini. Pembicaraan seperti ini nggak akan selesai ketika kita berangkat dari skeptisisme konspiratif. Harus berangkat dari scientific investigation crime. Ya. Jadi klaster 3 ini tangkap dulu. Kan ada buktinya misalnya Baru ketahuan CCTV. siapa dalangnya. Misalnya CCTV, misalnya di medsos kan ada tuh CCTV di masa Pekalongan itu, yang dia sebelum membakar di dropping pakai truk-truk itu. Nah itu mereka ini dikejar nih, dikejar, ditangkap, ditanya, diinterogasi, kalian siapa yang menggerakkan? Dari situ kan ada kelihatan nanti ada aliran dana, ada aliran perintah. Nah baru dari situ kita bisa kemudian tahu ujungnya. Kalau yang sekarang teman-teman di podcast YouTube itu kan di atas dulu menduga-duga, wah ini geng Solo, wah ini mafia koruptor, ini apa, CIA gitu kan. Waduh, serem-serem lah analisanya itu. Dan saya mohon maaf, saya tidak masuk ke skenario konspiratif. Saya menganjurkan scientific investigation crime. Ditangkap dulu, baru kita tahu Betul, siapa. betul. Baik, Bang Arief, kalau kita lihat dari perspektif politik, siapa yang paling diuntungkan dari aksi kemarin? Ya, dari demo dan kerusuhan kemarin tentu ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam tanda petik secara politik. Tetapi diuntungkan secara politik ini juga harus dilihat lebih jauh karena sejatinya tidak ada yang diuntungkan. Semua rugi, ada korban jiwa, ada orang-orang yang harus tersangka, terus kemudian ada fasilitas-fasilitas publik yang rusak. Kalau kemudian kita lihat ini bagi pemerintah, saya kira ini sebuah tamparan keras, ini sebagai koreksi terhadap kebijakan-kebijakan selama ini, sebagai akumulasi dari amarah publik yang kemudian meluap menjadi sebuah demo yang dalam tanda petik berujung kerusuhan. Siapa yang diuntungkan? Tentu pihak-pihak yang dalam tanda petik tidak menyukai pemerintah hari ini. Kita tentu perlu menginvestigasi seperti yang disampaikan Mas Ridwan, pihak-pihak mana yang selama ini atau selama Presiden Prabowo Subianto ini memimpin dan kemudian dirugikan. Tentu kita bisa menyebut kebijakan-kebijakan Prabowo yang kemudian berdampak terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Kemarin Prabowo Subianto misalnya soal lahan sawit yang diambil negara, itu jutaan. Tentu ini pihak-pihak minimal dalam tanda petik balas dendam politik. Tentu banyak lainnya yang tidak sepakat dengan kebijakan Prabowo. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa peristiwa politik kemarin berupa demo dan berujung kerusuhan itu harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi DPR maupun pemerintah. Ini juga mendelegitimasi pemerintah Prabowo, sehingga saran saya, masukan kita agar melakukan perbaikan-perbaikan kinerja dan tuntutan yang dilakukan oleh demonstran kemarin. Tapi kalau Anda melihat kan ini kan baru 10 bulan pemerintahan Pak Prabowo, dan kita tahu di awal memang Pak Prabowo merangkul semua pihak. Rasanya agak sulit kalau kita melihat dari lawan politiknya yang menjadi tanda kutip ada pihak ini lebih kemana sih? Ke mafianya kah? Dari sisi kebijakan yang tidak disukai atau memang lebih ke lawan politik sebenarnya? Semua pihak itu dalam perspektif institusi politik atau kekuatan politik. Tetapi juga bisa kita lihat bahwa tidak semua pihak ini juga terakomodasi. Misal kekuatan-kekuatan bisnis. Tidak semua kekuatan-kekuatan bisnis juga terakomodasi dari Pak Prabowo Subianto. Kalau dari sisi konsolidasi politik, memang Pak Prabowo Subianto ini konsolidatif. Terbukti dengan pembentukan kabinet ini yang super jumbo, dari banyak kekuatan kelompok politik, baik itu partai politik, relawan maupun kekuatan organisasi kemasyarakatan. Oke, baik. Saya ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, kalau tadi sempat dikatakan ini kan berlangsung di beberapa daerah di Indonesia. Apakah memang dalangnya cuma satu dan struktur
dikerahkan semua atau ada beberapa yang tadi barisan sakit hati begitu tidak setuju dengan kebijakan mungkin? Ya, pertanyaannya adalah apakah kerusuhan dan pembakaran itu coordinated atau tidak? Gitu ya. Mas Reza bisa lihat situasinya pembakaran itu dia tidak serentak. Jadi tidak spontan, ada gradual. Oke. Pembakaran Makassar dengan pembakaran NTB itu ada jeda. Pembakaran Polda DIY dengan pembakaran DPRD Pekalongan itu ada jeda. Pembakaran DPRD Kediri itu ada jeda. Jadi tidak kemudian ini bisa kita baca sebagai organik kemarahan massa. Oke. Jadi kami sementara ini teman-teman yang belajar di kajian intelijen meyakini benar bahwa ini klaster ketiga ini memang orchestrated. Ada yang mengorkestrasi. Oke. Nah, tapi kita belum berani mengambil kesimpulan karena scientific investigation dibutuhkan. Orang-orang yang membakar itu ditangkap dulu, sehingga kita tidak bias, tudingannya nanti tidak melebar kemana-mana. Bahwa memang tadi seperti dikatakan Mas Arief ada banyak pihak yang sekarang dirugikan oleh Pak Prabowo, bisa saja mereka nantinya ketahuan bahwa mereka lah, misalnya yang kemudian ternyata mengorkestrasi ini. Menumpangi gerakan mahasiswa, menumpangi gerakan masyarakat sipil. Tetapi belum sampai ke sana kalau saya. Karena buktinya belum ada. Oke, Bang. Kalau dari segi timeline kan ini waktunya cepat sekali begitu ya. Biasanya kalau orkestrasi seperti ini, apakah memang bisa dilakukan dalam waktu secepat itu? Kalau ada orang atau sekelompok orang yang mempunyai pengalaman untuk itu mungkin saja. Ini bisa merupakan sebuah organisasi, bisa merupakan sebuah grup, atau perorangan-perorangan terlatih yang mempunyai simpul-simpul massa. Itu ya. Aku belum menyebut siapapun ini. Jadi ini bisa organisasi. Organisasi ini berarti dia punya cabang-cabang, branches begitu. Organisasi clandestine. Bisa saja ini perorangan-perorangan ya yang terlatih dan kemudian dia spread ke daerah-daerah yang dituju lalu kemudian mencari massa di situ. Bisa juga langsung berkoordinasi dengan bahasa kita mungkin korlap-korlap lokal. Gitu kan? Misalnya nih, asumsinya, misalnya Dalang lihat, nih si Dalang lihat, wah NTB belum terbakar nih, telepon korlap lokal, NTB bakar dong. Nah, misalnya begitu. Ini asosiatif ya. Saya tidak berdasar bukti ini. Saya hanya memberikan ilustrasi. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa dilakukan karena memang jaraknya cuma 2 hari. Oke, ini kan termasuk juga mendatangi ke rumah-rumah anggota dewan yang menjadi sasaran dari warga. Nah, kira-kira apakah itu organik atau tidak? Kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.